Bangsa Indonesia belakangan ini menghadapi banyak demo-demo yang terjadi. Ini merupakan suatu bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah maupun terutama pada elit-elit politik yang ada di pusat maupun di daerah. Penyebab utama situasi yang dialami saat ini adalah miskinnya kualitas kepemimpinan pada kebanyakan, saya tidak mengatakan semua, tapi pada kebanyakan elit politik, terutama menyangkut kepedulian dan integritas. Pada Listen Today hari ini, saya akan membahas sedikit tentang kualitas kepemimpinan. Setiap organisasi, baik swasta, baik pemerintah, baik politik dan sebagainya, pastilah memiliki pimpinan atau atasan. Pertanyaannya, apakah mereka juga pemimpin? Itu dua hal yang berbeda. Seorang pimpinan mendapati jabatannya sebagai pimpinan hanya berdasarkan SK atau surat keputusan, di mana SK itu bisa berasal daripada kinerja daripada dia, ataupun hanya karena dengan cara menjilat dan sebagainya. Itu pimpinan. Tetapi menjadi pemimpin butuh kualitas kepemimpinan. Seorang pemimpin tidak harus dia seorang pimpinan. Artinya dia bisa informal di luar, bukan dalam satu organisasi, tapi banyak yang mengikuti dia dan melakukan apa yang disampaikan oleh dia. Berarti dia adalah pemimpin walaupun bukan pimpinan. Nah, kualitas kepemimpinan itu intinya adalah pertama, integritas. Integritas yaitu masalah kejujuran, bagaimana dia menunjukkan contoh sebagai pemimpin yang memiliki integritas, memiliki kejujuran. Kalau seorang atasan tidak jujur, maka susah baginya untuk mengsanksi bawahannya yang tidak jujur. Dan kalau jujur melihat bahwa ini kesempatan, bawahannya melihat kesempatan ya. Atasan tidak jujur berarti dia pasti takut untuk membongkar ketidakjujuran kami. Itu jadi masalah. Yang kedua adalah tangguh. Tough. Seorang pemimpin harus tough, tangguh. Artinya dia berani untuk membuat keputusan-keputusan berdasarkan pengalaman dia, berdasarkan pengetahuan dia, berdasarkan ilmu dia, dan berdasarkan insting dia. Dia berani membuat keputusan, dia berani tampil. Jadi tidak sedikit-sedikit meminta masukan bawahan. Oke, kalau keadaan tertentu, misalnya keadaan rencana jangka panjang dan sebagainya, atau menengah, atau ada waktu cukup untuk melakukan rencana lebih baik, maka kita bisa banyak minta pendapat bawahan atau yang lain. Tetapi pada saat kepepet, maka pemimpin harus memperlihatkan kemampuan, dia harus tangguh, dia harus membuat decision berdasarkan tadi pengalaman dia, ilmu dia, dan insting dia. Itu yang sangat penting. Jangan sedikit-sedikit rapat, sedikit-sedikit rapat kok dikit-dikit. Ini yang menjadi masalah. Ada sedikit masalah dirapatkan, sedikit masalah rapatkan. Hanya akhirnya bawahan hanya habis waktu untuk rapat. Dan rapat itu sendiri kalau tidak terlalu formal, dampaknya bawahan itu tidak akan menampilkan kemampuan secara maksimal, karena kadang-kadang faktor kondisi rapat itu agak mengurangi mereka untuk lebih leluasa mengeluarkan pendapat. Jadi kembali lagi bahwa seorang pemimpin harus tangguh, berani membuat keputusan, dan berani membela bawahannya. Kalau bawahannya memang tidak salah, dia harus berani dibela, dan berani juga membuat sanksi jika bawahannya berbuat salah. Itu penting. Kemudian pemimpin juga harus antusias terhadap pekerjaannya, dan antusias terhadap pekerjaan bawahannya. Jadi bawahan itu merasakan bahwa atasannya itu sangat peduli dengan pekerjaan mereka, sangat, dan memberikan motivasi, maka mereka itu akan melakukan pekerjaannya mereka dengan sebaik mungkin.
Itu kuncinya, bahwa antusias adalah salah satu kualitas kepemimpinan. Yang berikutnya adalah adil. Masalahnya adil itu sifatnya relatif. Tindakan seorang pimpinan bagi bawahan yang satu bisa adil, bawahan yang lain bisa tidak adil. Maka seorang pemimpin itu bisa melakukan beberapa tindakan yang berbeda untuk bawahan yang berbeda. Yang penting setiap bawahan merasa adil. Itu intinya. Jadi kita jangan mencoba memaksakan harus satu kebijakan, dua kebijakan, tapi kita berikan kebijakan-kebijakan yang lebih memperhatikan rasa keadilan dari masing-masing bawahan kita. Walaupun kalau bawahan kita banyak tidak mungkin, tapi kita bisa membuat suatu klaster-klaster tindakan sehingga bagi mereka itu merupakan suatu yang adil. Dan yang paling terakhir, dan ini pemungkas dari segalanya dan sangat-sangat nomor satu, adalah kualitas yang namanya kepedulian. Seorang pemimpin harus peduli terhadap pekerjaannya, peduli dengan kepentingan atasannya, peduli dengan kepentingan bawahannya, peduli tentang lingkungannya, peduli tentang masyarakatnya, dan peduli dengan kehidupan manusia yang lain. Kita melihat saat ini dunia ini dihancurkan oleh kegiatan-kegiatan yang terorisme dan sebagainya. Mereka itu punya pemimpin yang tangguh, hebat, antusias, integritas mungkin tanda kutip bisa ya, bisa tidak, tapi tangguh, antusias itu ada. Tapi mereka hilang namanya kepedulian. Mereka tidak peduli dengan jiwa atau kehidupan orang lain. Mereka dengan gampang merusak kehidupan orang lain, melakukan hal-hal tidak baik yang membunuh dan sebagainya, sehingga dunia menjadi tempat yang tidak aman lagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, pimpinan harus butuh juga kualitas kepemimpinan. Yang kita inginkan seorang pimpinan juga menjadi seorang pemimpin.